Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari tim 2 ingin menjelaskan terkait dengan pembuatan web sistem informasi laboratorium, di mana tim 2 mendapatkan nama laboratorium kliniknya Raffi Ahmad. Tim 2 terdiri dari saya sendiri, Irfan Nurdin, Sintiana Dewi Sagita, Husnul Khotimah, Julkarnain, dan Aditya Gumai. Di sini tim 2 mendapatkan studi kasus nomor 1, yaitu seorang pasien bernama Tuan Kaisang Banana dengan umur 26 tahun, beralamat di Jalan Anak Presiden nomor 7, memeriksakan dirinya ke laboratorium klinik Raffi Ahmad setelah mendapatkan rujukan dari Dr. Iriana Nagita, spesialis dalam. Dia didiagnosa suspek hepatitis B, sehingga diharuskan melakukan pemeriksaan hematologi rutin, AST, ALT, dan hepatitis B, HBsAg. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut: Hb 13,5, hematokrit 41, trombosit 403.000, eritrosit 6.700.000, leukosit 15.000. Kemudian kami telah melakukan perhitungan MCP 61, MCH 20, MCHC 33, AST 280, ALT 167, dan hepatitisnya reaktif atau positif. Kemudian kami menjelaskan terkait dengan template-nya. Di sini kita mengganti template, yaitu title judulnya menjadi Laboratorium Klinik Raffi Ahmad. Untuk barnya tetap, yaitu ada home, data pasien, dan data hasil lab. Kemudian kita melakukan pergantian visi misinya sesuai dengan visi misi klinik laboratorium Raffi Ahmad. Kemudian kita klik kanan, open in browse. Kita cek di sini ada tampilan laboratorium klinik Raffi Ahmad. Kita tim 2 melakukan desain bannernya, yaitu ada logo sebagai ciri khas dari laboratorium klinik Raffi Ahmad dengan inisial RA. Di sini ada tampilan lab apa saja yang bisa dilakukan pemeriksaan di lab klinik Raffi Ahmad. Sebelah kiri ada visi misi, dan untuk menu barnya tetap ada 3: home, data pasien, dan data hasil lab. Kemudian untuk yang kedua, kita akan menjelaskan untuk data pasien. Di template kita melakukan penambahan menu input data pasiennya, yaitu waktu pengambilan spesimen dan lama pemeriksaan. Nah, di sini kenapa kami tim 2 melakukan penambahan ini? Karena menurut kami dari tim 2, dua menu atau fitur ini dianggap penting karena sebagai indikator mutu pelayanan lab, yang mana dari proses waktu praanalitik, dari persiapan pengambilan spesimen, kemudian analitik pemeriksaan lab, sampai pasca analitik, sampai waktu penyerahan hasil lab. Data tersebut nanti akan direkap setiap bulannya, kemudian akan dievaluasi oleh pihak mutu laboratorium untuk memantau dan mengevaluasi indikator standar pelayanan minimum laboratorium agar terjamin standar dan mutu pelayanan labnya. Maka tim 2 menganggap ini suatu hal yang penting yang harus ada di sistem informasi lab agar tercatat dengan baik. Di input data pasien kita isi dengan studi kasus nomor 1, yaitu identitas namanya Tuan Kaisang Banana, umurnya 26 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki, untuk tanggal periksa tanggal 14 bulan 11 tahun 2023, untuk alamat Jalan Anak Presiden nomor 7.
dengan diagnosa suspek hepatitis B. Untuk dokter pengirim, itu Dokter Iriana Nagita, spesialis dalam. Nah, di sini untuk input penanggung jawab lab itu biasanya dokter spesialis patologi klinik. Kita isi Dr. Irfan Nurdin, spesialis patologi klinik sebagai penanggung jawab. Nah, kita lakukan pengisian pengambilan spesimen awal proses pasca analitik. Kita misalkan buat jam 7:22 WIB. Untuk lama pemeriksaan yaitu 1 jam. Nah, di sini kita lihat nanti kesesuaian dari proses analitik sampai pasca sesuai tidak 1 jam. Kemudian kita simpan data. Nah, kalau simpan data tadi berhasil, kita cek ke bawah. Itu dari nama, umur, jenis kelamin, tanggal periksa, alamat diagnosa, dokter pengirim, penanggung jawab, waktu pengambilan spesimen, dan lama pemeriksaan itu terisi. Kemudian kita masuk ke data hasil lab. Untuk templatenya, kita terfokus untuk jenis pemeriksaan dan pengisian penambahan nilai normal dari per pemeriksaan. Kita cari dulu di bagian mana. Nah, di sini ada misalnya HB, itu tuh nilai normalnya berapa, kita inputkan di sini. Nah, di situ semua jenis pemeriksaannya ada. Kita input satu-satu, HB, hematokrit, eritrosit. Nah, kemudian kita cari bagian bawah untuk bagian tanda tangan penanggung jawab lab tadi yang sudah kita input namanya di data pasien penanggung jawab. Untuk penanggung jawab ini hal yang penting terkait dengan indikator lab itu penanggung jawabnya siapa. Itu biasanya harus dokter spesialis patologi klinik. Nah, ini untuk fitur data hasil lab. Kita lihat di sini sudah ada data pasiennya. Kita edit. Kemudian kita melakukan input data hasil lab sesuai dengan studi kasus nomor 1. Untuk HB-nya itu 13,5. Untuk hematokritnya 41. Leukositnya itu 15.670. Untuk eritrosit
6.700.000. Kemudian untuk trombosit 403.000. Kita kopas aja dari soal studi kasusnya. Nah, untuk MCP, MCH, MCHC, sebelumnya tim 2 sudah melakukan perhitungan untuk hasilnya. Itu didapat dari HB, HT, eritrosit. Untuk MCP itu 61, untuk MCH itu 20, untuk MCHC itu 33. Sekarang AST itu 280. Untuk ALT itu 167 miligram per desiliter. Nah, untuk hepatitis itu hasilnya dinyatakan reaktif atau non-reaktif. Nah, di sini adanya salah edit, kita edit. Untuk hasil hepatitisnya itu harusnya reaktif di studi kasusnya. Nah, kita melakukan pengeditan hasil. Kita ganti reaktif, reaktif sama dengan positif. Setelah selesai, kita cek kembali nama Tuan Kaisang, alamat, dan hasil labnya sesuai tidak dengan pemeriksaan. Ini hasil Kita lakukan cetak, Di sini kita ada identitas. Nah, di print sini previewnya, ada tampilan penampilannya. waktu Nah, seperti pengambilan itu. spesimen dan lamanya. Nah, di sini dari tim 2 kami menekankan ini karena ini hal yang penting yang harus kita catat dan dievaluasi dan monitoring agar mutu pelayanan standar minuman lab itu terjamin kualitasnya. Dan itu dilakukan setiap bulan. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dari tim 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.